Sebenarnya cara bikin animasi yang smooth itu kalian perlu banyak belajar ya, banyak belajar, latihan gitu. Sampai kalian tuh akhirnya smooth. Coba kalian sehari bikin satu animasi, nggak usah lama-lama. Mungkin animasi 5 detik sampai 10 detik gitu, satu hari sekali. Kalian latih terus sampai animasi kalian tuh bisa smooth gitu. Abang dulu juga kayak gitu, awal-awal tuh kaku, nggak smooth. Tapi lama-lama kalian pasti bisa. Jadi di sini yang mau abang kasih itu sebenarnya hanya tips aja, cara belajar kalian gitu. Biar animasi kalian bisa smooth. Oke? Langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi untuk tips pertama yang perlu kalian pelajari itu adalah steps atau langkah. Jadi kalian perlu belajar langkah-langkah gimana cara untuk melakukan sesuatu gitu dengan benar. Misalnya kalian mau duduk gitu. Langkah-langkahnya bagaimana kalau dari berdiri ke duduk gitu. Nah, misalnya ini kita ada animasi dari teman kalian, Alif Maulana nih. Ini Takemichi versus polisi ya teman-teman. Wah, ini kayaknya menarik nih. Pasti bagus. Kita lihat animasinya. Wih, ditonjok polisinya. Wih, polisinya hebat juga. Wih, diinjek cuy. Wih, benerin rambut. Ambil pistol 2. Ambil pistol cuy. Wah. Sekali lagi kita lihat. Wih, ditendang. Sadis juga cuy. Wih. Oke, bagus. Nah, sekarang kita coba fokus dulu ke adegan terakhir. Jadi di sini kita hapus dulu aja. Kita fokus ke sini dulu. Di saat dia lagi ngambil pistol nih. Nah, teman kita ini coba untuk mengambil pistol dengan langkahnya kayak gini. Dia dengan membungkukkan badan, kakinya masih lurus ya. Dia ngambil pistol lalu ditembakkan. Gitu. Nah, kalau abang nih nanti langkahnya agak beda nih, nggak sekedar bungkuk aja. Jadi nanti akan ditambahin kakinya tuh nekuk ya teman-teman. Jadi ini menurut abang ini harus diperbaiki sih. Jadi kalau di-play itu jadi agak kelihatan sedikit kaku gitu. Karena step-stepnya ini perlu diperbaiki ya teman-teman. Coba kita perbaiki ya step-stepnya. Oke. Jadi yang pertama coba kita pindahin ke sini. Kita gerakin tangannya dulu. Jadi kita gerakin ke cara bungkuk yang benar untuk mengambil sebuah senjata. Senjata pistol dari polisi. Jadi kakinya ditekuk, tangannya ditekuk ya. Nah, jadi kalau abang stepnya kayak gini ya, jadi kakinya ditekuk dulu, nggak sekedar lurus saja ya. Kalau lurus saja nanti bakal kelihatan kaku teman-teman, jadi kurang smooth nanti.
Kemudian diambil pistolnya tadi di mana? Oh, agak ke belakang cuy. Abang di sini lupa letak pistolnya cuy. Jadi geser agak ke belakang ya. Nah ini Takemichi-nya udah ngambil pistolnya cuy. Bikin animasi ini emang harus sabar ya teman-teman ya. Kalau mau smooth tuh harus sabar, nggak bisa cepet-cepet. Karena kita harus memperhitungkan untuk langkah-langkahnya tuh benar atau enggak gitu. Memperkirakan langkah-langkahnya itu sudah benar atau enggak belum gitu. Jadi kita kan sebenarnya coba-coba. Nah kalau abang gini sudah agak kelihatan kan perbedaannya dari yang awal. Nanti kita lihat perbedaannya. Jadi step-stepnya harus ya teman-teman, harus benar ya teman-teman. Nah untuk menuju step yang benar ini kalian harus coba-coba, kalian sering memperhatikan gitu. Kalian memperhatikan film-film tuh, kalau misalnya orang ngambil senjata gimana, ntar kalian tiru gitu. Atau contohnya kalian bisa pakai tubuh kalian sendiri gitu. Misalnya kalau kalian ngambil senjata gimana sih gitu. Kalian harus perhatikan itu semua ya, langkah-langkahnya gimana. Mungkin harus jongkok dulu atau gimana. Nah gitu ya teman-teman, dash nembak der. Nah untuk tips yang kedua ini adalah impact atau pengaruh ya teman-teman. Nah di sini kita perhatikan animasinya. Jadi saat Takemichi menembak ini, polisinya tertembak dan kemudian mengeluarkan darah. Kalian tahu nggak apa yang kurang di sini? Yaitu adalah impactnya atau pengaruhnya di polisinya. Saat ditembak tuh pengaruhnya apa? Ini polisinya cuma diem aja ya teman-teman. Jadi harusnya kita buat setelah ditembak tuh polisinya ada adegan tersentak ke belakang kepalanya gitu. Setelah ditembak. Coba langsung aja kita buat ya teman-teman ya. Jadi adegannya setelah selesai menembak. Ini adegan menembaknya. Nah kira-kira di sini ya teman-teman. Di frame ke 9. Jadi saat ditembak polisi ini kepalanya akan sedikit ke belakang. Kemudian dia juga agak mundur ya. Agak mundur ke belakang. Ya. Nah ini seharusnya tangannya lurus ya. Kita coba buat tangannya lurus aja.
Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi ada impact dari pelurunya ya. Jadi impact itu adalah gerakan yang terjadi akibat suatu tindakan. Jadi tindakannya di sini Takemichi menembak polisi, kemudian polisinya terjadi sentakan ke belakang ya, di kepalanya. Karena dia menembaknya di kepala. Ya, gitu teman-teman. Jadi untuk tips yang ketiga ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu kalian harus memperhatikan detail. Nah, jika abang lihat di sini, ini dari frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5 ini mereka diem semuanya. Jadi jangan sampai ada yang diem ya. Jadi kita kasih gerakan kecil-kecil, kita kasih detail kecil di sini. Setiap orang kan pasti bernapas ya. Sediam-diamnya orang itu pasti ada gerakan-gerakan sedikit ya teman-teman. Jadi kita perlu buat di sini gerakan-gerakan sedikit supaya nggak diam-diam amat gitu. Walaupun diam tapi jangan sampai kelihatan dia diam-diam banget kayak robot gitu. Kalau diam-diam amat kan nanti jadi kurang luas gitu loh. Jadi kita coba kasih detail-detail gerakan-gerakan kecil seperti ini. Kita coba ke Takemichi-nya dulu aja ya teman-teman, sebagai contoh. Usahakan jangan ada frame yang isinya cuma gerakan yang sama gitu. Kalau bisa tuh ada detail-detail yang diubah gitu. Kita fokus ke Takemichi-nya tuh. Jadi nggak terlalu lemes kan. Maksudnya jadi nggak terlalu kaku kan. Ada gerakan sedikit gitu. Nah, itu menyangkut detail ya teman-teman. Nah, ini kalau ada yang adegan diam seperti ini, kalian coba untuk buat detailnya, gerakan-gerakan kecil. Jangan sampai diam tuh benar-benar diam seperti patung. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi kalian kasih gerakan-gerakan sedikit seperti ini. Untuk semua karakternya ya, kalau karakternya ada 2 ya semuanya dua-duanya dibuat gerakan seperti ini gitu. Nah, ini kita coba buat polisinya juga ya. Polisinya nggak boleh diem-diem banget juga, harus ada gerakan-gerakan. Jadi gerakannya tuh ke depan sedikit begini, 2 frame ke depan, 2 frame ke belakang ya. Ini ke depan, 2 frame ke depan sedikit aja, 2 frame ke belakang, selesai ke depan 2 frame, akhirnya ke belakang 2 frame gitu. Kita buat gerakan-gerakan di tangannya dan minimal di badannya teman-teman ya. Nah, ini waktu mau menginjak ini posisinya badannya masih sama. Nah, biar lebih smooth, jadi kita coba untuk kita pindah-pindah ya gerakannya, kita variasikan. Usahakan tuh jangan sama gerakannya.
kita beri detail di sini, gerakan-gerakan kecil ya teman-teman ya, biar lebih smooth kelihatannya, nggak sekedar kaku. Kalau diem belas bener-bener diem kan kaku. Nah, kita coba tonton, kita lihat perbedaannya. Nah, jadi lebih smooth. Nah, ini yang badannya nih posisinya masih sama, tangannya juga kita ubah. 2 frame ke belakang, 2 frame ke depan. Nah, ini ada yang belum nih seperti gerakannya, posisinya jangan sama. Ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Untuk detail. Jadi jangan ada gerakan yang sama di tiap frame. Dikasih gerakan detail kecil-kecil sedikit-sedikit begitu. Jadi itu tadi ya teman-teman, 3 tipsnya. Yang pertama yaitu adalah kita memperhatikan steps atau langkah-langkah. Yang kedua kita memperhatikan impact atau pengaruh. Dan kemudian yang ketiga yaitu kita memperhatikan detail. Jadi buat kalian yang pengen animasinya smooth, banyak-banyak belajar aja, banyak-banyak latihan. Ya minimal sehari 1 kali lah bikin animasi gitu. Dan kemudian kalau kalian ada ngerasa animasi kalian gak smooth, kalian kirim aja ke email Cekenonet file ATS-nya ya teman-teman ya. Nanti kita coba perbaiki sama-sama buat next konten di konten bedah animasi ya teman-teman ya. Oke, ditunggu ya emailnya ya. Terima kasih. Salam olahraga.